Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk pada pembahasan soal-soal tentang peluang. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak semakin mantap tentang pemahaman tentang peluang kejadian. Ya, bagi anak-anak yang suka dengan video ini dan belum subscribe, ayo please subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah dan berdoa bagi agama dan keyakinan yang lain. Terima kasih. Ya, kita bahas soal nomor 1. Pada kejadian pelemparan 2 dadu secara bersamaan, berapakah banyak anggota kejadian NK muncul mata dadu genap? Ya, ini adalah pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang ruang sampel dan kejadian ya. Jadi kalau diminta pelemparan 2 dadu secara bersamaan, anak-anak bikin tabel ya. Ingat ya, berarti ini kan kasus-kasusnya dengan cara mendaftar, sehingga kita perlu untuk membuat tabel. Membuat tabel sederhana seperti ini aja, berarti kan dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian NK yang diminta adalah banyak anggota kejadian muncul mata dadu genap. Nah, berarti kan kita jumlah-jumlahin, kemudian kita cari yang genap ya. Contoh ya, 1 tambah 1 kan 2, 2 genap. Maka kita kasih tanda checklist. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita checklist yang genap aja ya. Ini 2 tambah 1 kan 3. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ini 9, enggak usah. Ini 5 berarti enggak. 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 1, 6. Checklist. 7, 8, 9, 10, 11. 11 enggak. Ini 7, 6 tambah 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi setelah kita daftar seperti ini, kita akan bisa lihat berapa banyak anggota kejadian muncul mata dadu genap. Berarti kita hitung tuh. Setelah kita udah ngitung-ngitung tuh ada berapa yang genap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti NK-nya, banyak anggota kejadiannya ada 18. Maka anak-anak menjawab yang ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 2. Oke anak-anak, kita lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah soal tentang kartu remi. Pada pengambilan kartu remi, berapakah banyak anggota kejadian terambilnya kartu king hitam? Oke anak-anak tahu ya, NS dari kartu remi itu ada 52 kartu. Dia terdiri dari 2 warna, satu warna merah, kemudian satu lagi warna hitam. Yang warna merah itu terdiri dari 2 jenis, satu yang love atau hati, yang satu lagi yang wajib, ya wajib, diamond, seperti ini. Kalau yang hitam juga ada 2, satu yang keriting, satu lagi yang sekop ya. Nah, setiap jenis kartu itu anggotanya sama, terdiri dari king, queen, jack, kemudian as, terus dan angka 2 sampai 10. Sama, di sini juga ada king, ada queen, ada jack. Di sini juga ada as, ada 2 sampai 10. Sama, di sini juga sama ya. Sama, persis sama. Anggotanya sama. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah tahu isinya sama semua seperti ini kan berarti anak-anak bisa lihat di sini tuh ada 13 kartu, di sini 13 kartu, 13 kartu, 13 kartu, sehingga total NS ada 52. Ya, itu untuk memahami kartu remi ya. Intinya isinya ada 52 kartu. Nah, pertanyaannya adalah NK-nya yang ditanya adalah terambilnya kartu king hitam. Berarti anak-anak bisa lihat dari daftar yang sudah kita punya, king yang hitam itu yang ini dan yang ini. Berarti ada berapa? Ya, betul. Berarti N dari king hitam hanya ada 2. Betul. Di king yang keriting sama king yang sekop. Betul sekali. Maka anak-anak harus menjawab yang ini. Oke. Semoga paham ya. Kita lanjut soal berikutnya.
Nomor 3. Pada sebuah kantong itu terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 4 bola sekaligus, berapakah banyak anggota ruang sampelnya atau NS-nya? Anak-anak, di sini itu nggak bisa dengan cara mendaftar ya. Ingat, cara menentukannya, anak-anak masalah ruang sampel dan NK dan NS itu ada dua cara. Satu dengan cara mendaftar dan satu lagi dengan menggunakan kaidah pencacahan. Nomor 1 dan nomor 2 yang barusan kita bahas itu kan dengan cara mendaftar. Nah, di nomor 3 ini dengan cara kaidah pencacahan. Oke, berarti kamu pikirkan dulu, dari 7 bola merah dan 3 bola putih ini akan diambil 4 sekaligus. Nah, berarti kan ngambilnya acak ya. Nah, kalau ngambilnya acak, berarti kaidah pencacahan yang digunakan adalah kombinasi. Nah, NS-nya katanya yang ditanya. Nah, 4 sekaligus itu berarti pola pikirnya adalah mengambil 4 bola dari berapa bola anak-anak? Ya betul, dari 10, karena bolanya kan ada 10. Mengambil 4 bola dari 10 bola. Berarti kalau gitu mengambilnya kan acak, kombinasi 4 dari 10. Nih, teori ini kamu harus bisa memahami ini. Harus bisa membaca ini. Mengambil 4 bola dari 10 bola. Berarti kombinasi 4 dari 10 dibongkar, 10 faktorial dibagi 10 min 4 faktorial, rumus ya, dikali 4 faktorial. Berarti 10 diambil 4 kan 6 tuh, 6 faktorial. Nah, bongkarlah 10 faktorialnya. 10, 9, 8, 7. Ya, sampai 6 faktorial saja, betul. Karena ini kan bisa kecoret. Kemudian 4 faktorial bongkar, 4, 3, 2, 1. Kemudian baru kita hitung ulang. Nah, ini 4 kali 2 kan 8. Tuh, 8. Nah, 3 sama 9 juga bisa disederhanakan. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Kita berarti bisa hitung 7 kali 3, 21 kali 10 berarti 210. Maka kita harus menjawab yang ini. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ya. Di nomor 4, seorang pedagang berlian akan menjual 3 cincin dan 5 gelang. Jika seseorang akan membeli 3 sekaligus, maka banyak kejadian yang dibeli adalah 1 cincin dan 2 gelang adalah titik-titik. Nah, NK yang ditanya ya. Jadi ini bukan dengan cara mendaftar juga berarti. Jadi ada 3 cincin, ada 5 gelang. Ini akan diambil 3 sekaligus. Nah, pertanyaannya adalah dari 3 sekaligus ini, berapa banyak yang 1 cincin dan 2 gelang? Nah, ini berarti NK yang diminta. Berarti kalau 1 cincin dimaknainya bagaimana? Kalau 1 cincin itu dimaknainya adalah mengambil 1 cincin dari 3 cincin, gitu kan? Mengambil 1 cincin dari 3 cincin. Berarti kalau mengambil 1 cincin dari 3 cincin, berarti kombinasi 1 dari 3. Ini kejadian yang pertama. Nah, kejadian yang kedua adalah 2 gelang. 2 gelang berarti bahasanya kita mengambil 2 gelang dari berapa gelang? Ya, betul. Dari 5 gelang. Berarti kombinasi 2 dari 5. Betul. Nah, berarti kalau kita sudah tahu nih kejadian dari 1 cincin adalah kombinasi 1 dari 3. Kejadian dari 2 gelang adalah kombinasi 2 dari 5. Dan itu diapakan? Ya, betul, dikali. Ingat ya, kalau dan dikali, kalau atau ditambah. Nah, ini dikali. Berarti kalau gitu tinggal cari nih, dihitung. Kombinasi 1 dari 3 kan berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Kan 3 kurang 1, 2 ya. Ini berarti 5 faktorial dibagi, 5 diambil 2, 3 ya. 3 faktorial kali 2 faktorial. Bongkar 3-nya. Berarti 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial kan, nah bisa disederhanakan, 1 faktorial nilainya 1. Sedangkan 5 faktorial, 5, 4, sampai 3 faktorial aja, bisa disederhanakan, 2 faktorial itu kan berarti 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, sama-sama dibagi 2 ya, dapat 2. Jadi kita tinggal hitung nih, 5 kali 2, 10, kali 3 berarti 30. Gitu. Oke, sampai sini semoga anak-anak paham ya. Ini pola pikirnya, kejadian pertama, ini kejadian kedua. Ini ngitungnya ya. Oke, sip. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 itu kasusnya pada pelemparan 3 uang logam.
banyak anggota kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar adalah titik-titik. Nah, kalau uang logam ini berarti kasus yang pakai mendaftar dengan cara mendaftar ya. Nah, berarti kita harus mendaftar nih. Kalau 3 uang logam, anak-anak bikinnya pakai apa? Ya, pakai diagram pohon ya. Kalau uang logamnya 1 kan ini angka gambar gitu. Kalau uang logamnya 2, anak-anak bikin cabangnya tuh. Tuh, angka gambar. Di sini juga bikin cabangnya, angka gambar. Ini kalau kejadiannya 2 uang logam. Nah, berarti kalau kejadiannya 3 uang logam, anak-anak tambahin lagi cabangnya. Tambahin cabangnya lagi, tuh. Nah, jadilah ini 3 uang logam. Sehingga nanti kita dengan cara mendaftar seperti ini, jadi bisa kebaca bagaimana kemungkinan kejadiannya kalau 3 uang logam dilempar sekaligus. Pertama, bisa jadi terbacanya begini nih ya. Nih, kejadiannya bisa muncul adalah kejadian muncul angka, angka, angka. Tuh, angka, angka, angka. Terus kalau yang ini, angka, angka, gambar. Ya, ini namanya dengan cara mendaftar nih. Angka, gambar, angka. Tuh. Ini angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Ini gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Yang ini gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Ini berarti gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Terakhir, gambar, gambar, gambar. Nah, berarti kalau ditanya, berapa NS-nya? Kalau ditanya NS-nya berarti kamu hitung berapa semua kemungkinan kejadiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditanya NS, NS-nya 8. Nah, kalau ini diminta NK-nya adalah kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Kita cari yang 2 angka dan 1 gambar. Nih, 2 angka 1 gambar. Ini juga 2 angka 1 gambar. Ini bukan. Ini 2 angka 1 gambar. Checklist. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, berarti kalau dibilang K-nya kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar, maka NK-nya berarti ada 1, 2, 3. Ada 3, gitu. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, jika banyak anggota suatu ruang sampel adalah sama dengan N, kita tulis ya, NS-nya katanya sama dengan N. Dan banyak suatu kejadian K sama dengan K kecil, oke, ininya dinotasikan sebagai K kecil, maka peluang kejadian K sama dengan titik-titik. Teori peluang adalah NK per NS. Ya udah, tinggal dijawab deh. NK-nya adalah ini K, NS-nya adalah ini N, maka kita harus mencari jawaban yang K per N. Ini dia nih, K per N. Maka anak-anak jawab yang ini. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Oke, ini teori ya. Jadi diingat tuh, peluang itu adalah NK per NS. Nah, dengan bermodalkan pelajaran kita sebelumnya tentang ruang sampel dan kejadian, berarti anak penting untuk mencari nilai NK, untuk mencari banyaknya NS, sehingga kalau ditanya peluang bisa kejawab. Begitu. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak, kita masuk soal nomor 7. Sebuah hotel mempunyai 5 kamar single, hanya dapat digunakan 1 orang kamarnya ya. Kemudian, 6 laki-laki dan 3 wanita akan menempati kamar tersebut. Peluang bahwa kelima kamar tersebut ditempati oleh 3 laki-laki dan 2 wanita sama dengan titik-titik. Oke, berarti kita pertama mikir dulu NS-nya. NS-nya berarti pola pikirnya adalah menempatkan 5 orang, ya, dari berapa orang yang mau kita tempatkan? Dari ada 6 laki-laki, ada 3 wanita, berarti total ada 9 ya. Ada 9 orang yang mau kita tempatkan. Ini NS-nya berarti berpikirnya adalah kombinasi 5 dari 9. Seperti itu. Kemudian sekarang kita ngomongin NK. Nah, NK-nya katanya dari 5 orang yang mau kita tempatin itu maunya 3 laki-laki dan 2 wanita gitu ya. Nah, berarti kan kalau ngomongin 3 laki-laki, kita ngomongin 3 laki-laki itu berarti kan menempatkan 3 laki-laki dari ini dia, dari 6 laki-laki, berarti kombinasi 3 dari 6. Sedangkan yang 2 wanita berarti pola pikirnya menempatkan 2 wanita dari 3 wanita. Dari 3 wanita berarti kombinasi 2 dari 3. Oke, kalau kita sudah punya NK, sudah punya NS, berarti tinggal masukin ke rumus peluang. Peluang adalah NK per NS. Berarti NK-nya adalah yang 3 laki-laki. Ini kombinasi 3 dari 6.
gitu. Yang 2 wanita ini kombinasi 2 dari 3. Dan, ya betul, dan dikali, tinggal kali, dibagi NS. NS-nya ini. Ini kombinasi 5 dari 9. Nah, sampai sini tinggal bongkar ya. Kombinasi 3 dari 6, berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 kan 3 faktorial, kali 3 faktorial. Ini kombinasi 2 dari 3, berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 2, 1 faktorial kali 2 faktorial. Dibagi, yang di bagian bawah 9 faktorial dibagi 9 kurang 5, 4 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, kita tinggal bongkar. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, sampai 3 faktorial aja karena ini bisa disederhanakan. Sedangkan 3 faktorial ini kita bongkar, 3, 2, 1, betul. Sedangkan yang ini kita bongkar jadi 3 kali 2 faktorial. Nah, betul, kecoret kan? Tinggal 3. 1 faktorial 1 ya, oke. Yang ini berarti 9 faktorial dibagi 9 dikali, kita bongkar, kali 8 kali 7 kali 6 sampai 5 faktorial, karena di bawah ada 5 faktorial, ini bisa disederhanakan. Sedangkan 4 faktorial kita bongkar, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu ya. 3, 2, 1, 6. Berarti ini sama ini bisa disederhanakan. Jadi di bagian atas ini sudah habis, ini enak nih. Tinggal di bagian atas tuh tinggal angka 5, 4, sama 3. Oke. Di bagian bawah ya, kita rapikan dulu. Nih, 4 kali 2 kan 8. Boleh disederhanakan dengan 8-nya. Sedangkan 3 sama 9 kan bisa disederhanakan, sama-sama bagi 3 dapat 3. Oke, di bagian atas, itu angka yang belum kecoret, ada angka 5, ada angka 4, ada angka 3. Oke. Oke, sekarang bagian bawah tinggal angka 3. Ini 3, kemudian 7, kemudian 6. Nah, dari sini jangan buru-buru dihitung. Nah, dilihat tuh. Contoh ini bisa disederhanakan, coret. Jadi enak kita ngitungnya, tinggal berapa tuh? 5 kali 4, 20. Oh, ada lagi, betul. 4 sama 6, Bu. Bisa Oke, 4 sama 6 disederhanakan. 4 bagi 2 kan dapat 2. 6 bagi 2 dapat 3 ya. Ya, jadi kita enak ngitungnya tinggal 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10, betul. Di bagian bawah 7 kali 3 itu 21. Sederhana sekali. Langsung dapat. 10 per 21. Semoga paham anak-anak ya. Jadi pola pikirnya sekali lagi mencari NS-nya dulu. Setelah itu mencari NK-nya. Kalau ada 2 kejadian berarti pikirkan dulu 3 laki-lakinya itu siapa, 2 wanitanya itu siapa, baru nanti dan itu tinggal dikali. Nah, proses berhitung seperti itu. Semangat pasti pada bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebuah koin itu dilempar sebanyak 3 kali. Peluang mendapat 2 sisi gambar sama dengan titik-titik. Oke, sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali. Oke, koinnya sebenarnya cuma 1 angka gambar, tapi karena dilempar 3 kali sama ya seperti kasus yang sebelumnya. Kita buat diagram pohon seperti ini. Ya, kita buat diagram pohon seperti ini. Ingat ya, kalau koin berarti buat diagram pohon. Nah, 2 sisi gambar kita lihat ya. 2 sisi gambar ini nggak ada. Oke, kalau ini biar tambah mantep, angka-angka gambar, angka gambar angka gambar-gambar. Yang sebelah sini gambar angka-angka, gambar angka-angka. Ini gambar angka gambar. Ini gambar-gambar angka. Oke, yang ini gambar-gambar gambar. Mendapat 2 sisi gambar, kita tinggal cari yang mana 2 sisi gambar. Ini 2 sisi gambar, ini 2 sisi gambar, ini juga 2 sisi gambar. Berarti NK-nya ada berapa? NK-nya 2 sisi gambar ada 3. Sedangkan NS-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NS-nya 8. Berarti peluangnya adalah tinggal NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 8, maka kita jawablah 3 per 8. Ini dia jawabannya. Oke, sampai sini paham anak-anak ya? Kita lanjut. Soal berikutnya. Oke, di dalam sebuah keranjang terdapat 10 telur. Di antaranya terdapat 4 yang busuk. Oke, kita buat listnya dulu ya. Katanya ada 4 yang busuk.
Kalau 10 telurnya ada 10, dengan 4 yang busuk berarti ada kondisi 6 yang baik. Kita harus bikin daftarnya dulu biar enak ngitungnya nanti ya. Nah, jika seseorang membeli 3 telur tersebut, maka peluang ketiga telur yang dibeli tidak ada yang busuk. Berarti katanya beli 3 telur, tapi 3 telur yang dibeli tidak ada yang busuk alias 3 telur baik semua. Begitu. Karena tidak ada yang busuk kan? 3 telur baik semua, berarti ini NK-nya. Oke, sekarang kita pikirin NS-nya dulu ya. NS-nya adalah ngambil 3 telur dari 10. Betul. Dari 10 telur. Berarti kan kombinasi 3 dari 10. Sedangkan NK-nya berarti ngambil 3 telur yang baik, ya kan, karena diminta kan tidak ada yang busuk, berarti alias baik ya. 3 telur baik dari yang baik cuma ada berapa? Ada 6. Ada 6 doang yang bagus kondisinya. Berarti kalau gitu kombinasi 3 dari 6. Kalau sudah punya NK-nya ini, NS-nya ini, udah tinggal proses berhitung ya. Anak-anak tinggal proses berhitung bahwa peluang itu adalah NK per NS. Dengan NK-nya kombinasi 3 dari 6. NS-nya kombinasi 3 dari 10. Kita bongkar nih, tinggal 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 kan 3 faktorial kali 3 faktorial. 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 kan 7 faktorial kali 3 faktorial. Oke, bagian atas bongkar dulu ya. 6, 5, 4, ya betul sampai 3 faktorial saja. Karena bisa sederhanakan. Yang 3 faktorial ini bongkar. 3, 2, 1. Sip. Bagian bawah 10 bongkar, 10, 9, 8, ya sampai 7 faktorial saja karena di bawah ada 7 faktorial. Ini bisa disederhanakan. Sedangkan 3 faktorial ini kita bongkar, 3, 2, 1. Oke, kita tinggal ngitung. Oke, 3, 2, 1, 6. Boleh coret sama ini, 6. Berarti di bagian atas tinggal 5 sama 4. Tuh. Oke, di bagian bawah 3, 2, 1. 3 sama 9-nya bisa dicoret. Ini sama-sama bagi 3, ini dapat 3. 2 bagi 2 adalah 1, 8 bagi 2 dapat 4. Berarti di sini tinggal 10, 3 sama 4. 4-nya bisa dicoret, betul. 5 sama 10 bisa disederhanakan, sama-sama bagi 5. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Berarti di bagian atas tinggal 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Maka kita jawab 1/6. Ini ada ya di option 5 ini ya. Di option 5 itu nilainya adalah 1/6. Maka kita jawab yang ini. Oke, Nana, sip. Lanjut ya, nomor 10. Nomor 10, pada sebuah kelas itu terdapat 25 laki-laki dan 15 wanita. Oke, kita bayanginnya begini aja. Ada 25 yang laki-laki, terus ada 15 yang wanita. Nah, kita mau pilih 3 orang secara acak menjadi penggerek bendera. Kita mau pilih 3 gitu kan. Nah, peluang yang terpilih ketiganya laki-laki. Diminta 3-nya laki-laki. Oke, kita pikirin dulu NS-nya. NS-nya berarti kan milih 3 dari total semua orang. Dari 40. Betul. Berarti ini namanya kombinasi 3 dari 40. Itu NS-nya. Sedangkan NK-nya karena maunya 3 laki-laki, berarti kan milih 3 laki-laki dari, ya laki-lakinya ada 25, dari 25 laki-laki. Berarti kan kombinasi 3 dari 25. Kalau NK sudah punya, NS sudah punya, tinggal proses ngitung. Ya, bahwa yang namanya peluang itu adalah NK per NS. Tinggal dimasukin deh NK-nya, kombinasi 3 dari 25. NS-nya kombinasi 3 dari 40. Tinggal bongkar. 25 faktorial dibagi, 25 diambil 3, 22 faktorial kali 3 faktorial. Bagian bawah 40 faktorial dibagi, 40 dikurang 3, 37 ya, kali 3 faktorial. Ini boleh loh sama-sama sederhanakan nih, sama bagi 3 ya, sama-sama dikali 3 faktorial. Boleh, bisa sederhana dapat 1. Sedangkan 25 faktorial kita bongkar, 25, 24, 23, 22. Ya, sampai 22 saja. 22 faktorial bisa dicoret, sederhana. Sedangkan yang sebagian bawah 40, 39, 38, 37. Ya, sampai 37 faktorial saja bisa sederhanakan. Berarti kita tinggal apa? Punya apa di atas? 25, 24, 23. Oke, tulis 25,
24, 23, betul. Di bagian bawah tinggal 40, 39, 38. Sampai sini kita tinggal cari celah. Adakah yang bisa disederhanakan lebih lanjut biar angkanya nggak terlalu besar? Oke, kita lihat. Ini sama-sama bisa dibagi 5. Oke, boleh. 25 bagi 5 dapat 5. 40 bagi 5 dapat 8. Betul. 8 sama 24 bisa, Bu. Sama-sama bagi 8. Oke, bagi 8 1, bagi 8 dapat 3. Kemudian 3 sama 39 bisa. Iya, sama-sama bagi 3 ya. Bagi 3 dapat 1. 39 bagi 3 dapat 13. Betul. Tinggal di atas tinggal 5 sama 23. 5 prima, 23 juga prima. Berarti nggak bisa lagi disederhanakan. Ya, di bagian atas tinggal 5 kali 23. Di bagian bawah tinggal 13 kali 38. Tinggal dihitung ini mau nggak mau. 23 kali 5. 15. 5 kali 2, 10. 11. 115. Oke, nggak ada pengecoh nih, udah pasti jawabnya ini nih. Tuh, biar lebih yakin, kita hitung 13 dikali 38. 8 kali 3, 24. 8 kali 1, 8, 10. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 4, 9, 4. Betul kan? 4, 9, 4. Hemat waktu sebenarnya, ketika udah dapat nilai 115, nggak ada saingannya, kamu pasti jawab yang ini ya. 115 per 494. Oke, sip. Nomor 10 selesai, alhamdulillah. Lanjut, nomor 11. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan kita yang ketiga adalah tentang peluang komplement, frekuensi relatif, dan frekuensi harapan. Nah, Pak Kardi itu pedagang tekstil, dia mencatat jumlah tekstil yang terjual per hari selama 100 hari. Dari catatan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Tekstil yang terjual ya dalam hitungan meter, 10 meter terjual dalam 20 hari, yang 20 meter terjual dalam 30 hari, 30 meter terjual dalam 40 hari, dan 40 meter terjual dalam 10 hari. Jadi total jumlah hari terjualnya adalah sebanyak 100 hari. Nah, frekuensi relatif tekstil yang terjual 30 meter, masih ingat ya, kalau frekuensi relatif itu ada berapa banyak NK-nya si NK titik sampel. NK titik sampelnya berarti kan si 30 meter ini ada 40. Ada 40 hari nih. Sedangkan NS-nya banyak percobaannya. Ini ya, 100 hari. Jadi kalau gitu peluangnya 40 per 100. Ya, 0,4. Ini dia jawabannya. Alhamdulillah selesai. Oke, itu dia frekuensi relatif. Lanjut. Nah, sekarang ini punya kasus sebuah dadu setimbang dilempar sebanyak 90 kali. Frekuensi harapan. Munculnya mata dadu bilangan habis dibagi 3. Anak-anak harus tahu dulu apa itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang kejadian dikali N banyak percobaan. Nah, berarti kalau ditanya frekuensi harapan muncul mata dadu habis dibagi 3, kita harus pikirkan dulu peluangnya gitu. Harus pikirkan dulu nilai peluangnya. Oke, berarti kalau sebuah dadu NS-nya berarti ada 6, betul. Sedangkan mata dadu habis di 3, anak-anak tahu ya, isinya 6 itu kan berarti ini 1 2 3 4 5 6. Nih, kalau kita daftar ya, satu dadu. Nah, sedangkan mata dadu yang habis dibagi 3, habis dibagi 3 itu ini, habis dibagi 3. Alias kelipatan 3. Nah, berarti ada berapa? 1, 2. Berarti NK-nya ada 2. Maka peluangnya adalah, ya, NK per NS. Peluangnya adalah 2, NK-nya 2 per 6 alias 1 per 3. Udah tinggal dijawab di sini. Berarti frekuensi harapannya nilai peluangnya adalah 1 per 3 dan N banyak percobaannya adalah 90 kali. Berarti tinggal dikali 90. Betul, sama-sama bagi 3. Jadi kalau gitu 30. Maka anak-anak jawab yang ini. Seperti itu anak-anak ya. Itu namanya frekuensi harapan. Oke, lanjut soal nomor 13. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 884 kali dengan pengembalian, maka frekuensi harapan yang terambil keduanya kartu as. Oke, berarti kalau gitu frekuensi harapan adalah peluang kejadian dikali N percobaan. N percobaannya jelas ini nih, 884. Nanti bakal kita dikali dengan 884. Berarti kerjaan kita pertama kali adalah mencari nilai peluangnya. Oke, berarti kita cari dulu NS-nya.
Kartu bridge berarti 52 kartu, ya kan? Tapi karena mau diambilnya 2 kartu, berarti NS-nya bukan 52 ya. Karena ngambilnya 2. Kalau ngambilnya 1 ya 52. Berarti bahasanya NS-nya itu adalah mengambil 2 kartu dari 52 kartu. Gitu. NS-nya itu kombinasi 2 dari 52. Itu dia NS-nya. Sedangkan NK-nya, ya anak-anak, NK-nya adalah terambilnya keduanya kartu as. Berarti ngambil 2 kartu as dari, ada berapa kartu asnya? Ya, ada 4. Berarti ini sama aja kombinasi 2 dari 4. Berarti peluangnya, barulah kita jawab. Berarti peluang kejadiannya adalah NK per NS. NK-nya adalah kombinasi 2 dari 4. NS-nya kombinasi 2 dari 52. Gitu ya. Oke. Berarti kalau gitu kita jawab 4 faktorial. 4 dikurang 2, 2 faktorial. Kali 2 faktorial. Ini 52 faktorial. 52 dikurang 2, 50. Kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial boleh disederhanakan? Boleh. 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, bisa disederhanakan. Ini berarti 52, 51, 50 ya. 50 faktorialnya juga bisa disederhanakan. Berarti tinggal, di atas tinggal 4 kali 3, di bawah tinggal 52 kali 51. Bisa disederhanakan ini. 3 sama 51. 51 bagi 3 17 ya. Ya, ini 17. Terus 4 52. Oke, kita coba hitung 52 sama 4 1 4 12. Oke, 13 bisa dicoret 13. Oke, berarti peluang kejadiannya adalah 1 per ini 13 kali 17. Oke, kita hitung lagi 13 kali 17. 7 kali 3 21. Aduh sempit, jangan di situ, di sini aja. 13 kali 17 ya. 7 kali 3 21, 1 2, ini 9, ini 3, ini 1 1 8 1. Oke, 281. Berarti 1 per 281. Oke, sudah itu baru ini benar nggak 281? Terus selang hitung lagi. 7 kali 3 21 1 2 7 kali 1 7 9 1 kali 3 3 1 kali 1 1 1 ini tadi 9 ini 3 9 10 12 sama salah kan 12 21 ini 2 221 sorry 221. Oke, berarti peluang kejadiannya kita bisa masukin nilainya 1 per 221. Ini bisa disederhanakan nih. Sama-sama dibagi 221. Kita hitung ya, 221 kali 4. Tuh kan, 884. Jadi, frekuensi harapannya adalah 4. Ini dia jawabannya. Oke, barakallah anak. Semoga paham ya. Kita lanjut. Nomor 14. Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah dan 7 kelereng putih dan 2 kelereng biru. Wah, banyak sekali isinya. Oke, kita daftar dulu ya. Ada 6 merah, ada 7 putih, ada 2 biru. Nah, peluang yang terambil bukan kelereng merah. Bukan. Oke, anak-anak, ini akan diambilnya sebuah kelereng ya. Ngambilnya hanya 1 kelereng. Tapi yang diminta adalah bukan kelereng merah. Masih ingat kan peluang komplement? Peluang komplement adalah 1 diambil peluang kejadian. Berarti kalau dibilang peluang terambil bukan kelereng merah, berarti sama aja 1 diambil peluang merah gitu. Kan bukan kelereng merah, berarti sama aja 1 diambil peluang merah. Peluang merah berarti apa? Peluang merah ya berarti NS-nya 1 dari total. Total ada berapa? 7, 8, 9, 10, 15. Betul. NS-nya. Sedangkan NK-nya ngambil 1 merah dari 6 merah. Berarti kan kombinasi 1 dari 6. Berarti kalau gitu peluangnya adalah kombinasi 1 dari 6, kombinasi 1 dari 15, berarti 6 per 15. Oke. Nah, samakan dulu penyebutnya 15. 15 diambil 6 berarti 9 per 15. Sama-sama dibagi 3. Ya,
sama-sama bagi 3. Oke, 3/5 selesai. Tuh. Oke. Jadi anak-anak kalau ngambil kombinasi 1 dari 15 sudah pasti 15 itu. Ya, ini udah pasti 15. Hitung aja bongkar kalau nggak percaya nih. Contoh ya, ini pasti 6 nih. Kita bongkar ya kalau nggak percaya. Tuh. Kecoret kan 5 faktorialnya. Tuh, dapat 6 gitu ya. Ya, makanya selama ini kalau kita ngambil satu doang, nggak perlu dinyatakan sebagai kombinasi satu dari nggak apa-apa. Oke, tapi kalau ngambilnya udah 2, kayak tadi kan, ngambilnya 2 sekaligus, yang kartu as, ya berarti terus ngitung tuh kombinasi 2 dari berapa? Dari 52 gitu. Jadi NS-nya kartu remi nggak selalu 52, tergantung diambil kartunya berapa. Kalau ngambilnya 1 ya NS-nya 52. Tapi kalau ngambilnya 2 kartu sekaligus ya NS-nya kombinasi 2 dari 52. Kalau ngambil kartunya 3 sekaligus ya NS-nya berubah lagi jadi kombinasi 3 dari 52. Tergantung ya. Tergantung berapa ngambilnya. Oke, alhamdulillah nomor 14 selesai. Sekarang 15. Dalam sebuah kotak itu terdapat 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kotak tersebut diambil 3 sekaligus. Ngambil 3 sekaligus. Peluang dari 3 kelereng yang terambil itu terdapat paling sedikit 1 kelereng merah. 3 ini katanya paling sedikit 1 merah gitu. Anak-anak ngerti bahasa paling sedikit ya. Paling sedikit itu berarti bisa lebih itu. Ya, paling sedikit 1 merah berarti bisa jadi 3 kelereng yang terambil ini ada yang 1 merah, ada yang 2 merah, ada yang 3 merah gitu kan. Berarti pakai peluang komplement aja. Pakai peluang komplement. Peluang komplement itu kan 1 diambil peluang kejadian. Kalau dia minta peluang paling sedikit 1 kelereng merah, kita hitung aja 1 diambil peluang ketiganya tidak ada merah gitu. Ya, kan maunya paling sedikit 1 merah kan berarti at least ada merahnya kan. Udah kita negasi aja bahwa yang terambil itu semuanya tiga-tiganya itu tidak ada yang berwarna merah. Lebih cepat nanti kerjanya ya. Peluang 3-nya tidak ada merah berarti NK-nya adalah kombinasi 3 dari ya tidak ada merah berarti alias putih ya yang diambil kan ini isinya bolanya 6 merah 5 putih berarti tiga-tiganya tidak ada yang merah sama aja ngambil putih semua kombinasi 3 dari 5 NS-nya berarti kombinasi 3 dari total kelereng ada 11 gitu. Dah kita tinggal hitung nih ya cocoran aja dulu di sini ya. Kombinasi 3 dari 5 dibagi kombinasi 3 dari 11. Berarti kan 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 11 faktorial, 11 diambil 3, 8 ya. 8 faktorial, 3 faktorial. Ini 3 faktorial bocoret. Berarti ini dapat 5, 4, 3. Ya betul, sampai 2 faktorial saja. Tuh, kecoret. 11-nya itu 11, 10, 9, 8 faktorial. Ini 8 faktorial bisa kecoret. Berarti kan tinggal di atas itu 5, 4, 3. Di bagian bawah tinggal 11, 10, 9. Nih, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3 dapat 3. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5 dapat 2. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 dapat 2. Berarti di atas tinggal 2. Di bawah tinggal 3 sama 11, 33. Ya, berarti ini 1 diambil 2/33. Samain penyebutnya 33. Ini berarti sini 33 diambil 2. Ya, hasilnya 31/33. Maka anak-anak jawab yang ini. Oke, anak-anak semoga bisa paham ini tentang soal-soal ini. Ya, perlu dilatih memang logikanya, nalar berpikirnya. Ya, seperti contoh soal yang barusan kita bahas ini, paling sedikit 1 kelereng merah berarti artinya bisa menggunakan dengan peluang komplement. Ya, bahwa peluang komplement yang dimaksud adalah 1 diambil peluang kejadiannya. Yang 1 merah berarti kalau gitu ya kita ambil 1 diambil peluang kejadian tidak ada bola yang berwarna merah sama sekali, alias tiga-tiganya terambil semua berwarna putih gitu. Nah, ini pola pikir seperti ini lebih cepat memudahkan kita untuk bekerja ya. Oke, barakallah anak-anak, hampir 40 menit membahas soal ini, 15 soal ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.